Terus peningkatan jagung, karena branding kita adalah jagung, saya dorong terus. Ketika itu zamannya gubernur sebelum saya, baru mencapai 680.000 ton. Tapi kita bisa mencapai 2 juta ton sekarang. Karena saya perbaiki mulai dari hulu sampai hilir. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan janji, tolong karya. Satukan tekadku, bulatkan semangatku, bersama seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Golkar Bangun Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini benar-benar bisa memberi inspirasi dan memberi semangat untuk kita semua. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Rusli Habibie MAP. Beliau adalah Gubernur Gorontalo, tetapi sekaligus juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo. Apa kabar Pak Rusli? Alhamdulillah Mas Bambang, sehat-sehat. Iya. Tadi saya baru sampai dari kabupaten paling ujung di Provinsi Gorontalo ujung barat, yaitu Kabupaten Bualemo dan Pohuwato, dalam rangka kegiatan-kegiatan pembangunan, melihat pembangunan 2021, dan persiapan pembangunan APBD Provinsi dan Nasional tahun 2002, sama vaksin. Ya. Terus minyak goreng, karena minyak goreng ini lagi seksi sekarang. Iya, betul. Jadi Pak Rusli Habibie ini luar biasa. Menjabat gubernur sudah 2 kali, jadi berarti mandat rakyatnya sangat kuat. Dan kebetulan juga Golkarnya juga cukup kuat di Gorontalo. Sudah tidak banyak lagi ketua partai Golkar yang bisa sekaligus menjadi gubernur. Tapi sebelumnya mungkin Bapak bisa cerita, Pak. Paling tidak mulai ketika jadi mahasiswa di Bandung, kemudian mulai kerja di IPTN, kemudian kalau nggak salah pernah kerja juga di perusahaan, jadi bupati Gorontalo, kemudian terpilih 2 kali menjadi gubernur. Silakan Pak. Mas Bambang, saya menceritakan beberapa hal, termasuk dari masa muda saya. Kebetulan saya itu pingin dan bercita-cita jadi polisi. Sehingga lulus SMA tahun 82, saya ikut seleksi Akpol, waktu itu Akabri, dan juga 83. Karena nggak lulus, saya ke Bandung, ikut kuliah di STKS tahun 84. STKS itu Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, punya Kementerian Sosial langsung, jadi sekolah kedinasan. Kenapa saya pilih STKS? Karena saya lihat bagus, negeri, ketika itu lulusannya cepat dapat kerja, diterima di Kementerian Sosial, di Kanil-Kanil, ditempatkan di Timur-Timur, di Papua dan lain-lain, termasuk Pulau Galang. Nah, saya tertantang dengan itu. Dan juga karena dia negeri, jadi SPP-nya murah. Malum waktu itu sangat sulit untuk mendapatkan uang kiriman, jadi cari yang murah-murah, Mas. Gitu. Nah, ketika di Bandung itu katanya tinggal di keluarga Pak Habibie. Iya, kebetulan saya tinggal di, kita panggil Eyang, Eyang Putri, karena bapaknya Pak B.J. Habibie sudah lama meninggal, beliau janda tinggal di Bandung, dan kami keluarga Habibie dari Gorontalo juga, termasuk ada kakak-kakak saya, itu pernah sekolah dan tinggal di Imam Bonjol, nomor 14.
Itu beliau sangat disiplin. Makanya saya juga berkat dari hidup dengan beliau dan tinggal di Imam Bonjol di lingkungan yang sangat disiplin dan pintar-pintar, ya saya sedikit jadi pintar juga dan disiplin terutama ikut aturan-aturan orang Jawa kan halus-halus. Jadi begitu. Sampai lulus, terus saya sempat kerja di swasta, yaitu membantu adiknya Pak Habibie, paling bungsu Pak Timi Habibie, di PT Timsko, cabang Bandung, Iya, iya, iya. tempat 2 tahun. Setelah 2 tahun saya ingin mengembangkan karir di IPTN. Memang kalau dilihat hubungannya, IPTN itu kan pabrik pesawat, Ya, industri pesawat terbang Nusantara Ya. ketika itu. Tapi saya lulusannya background-nya pendidikan kesejahteraan Iya. sosial. Jadi nggak nyambung. Tapi ternyata waktu saya masuk itu ditempatkan di HRD. Oh, Ya, jadi ada hubungannya sedikit dan memang ilmu saya kepake di situ. iya. Pada waktu itu saya juga aktif di beberapa organisasi karena di sana juga ada namanya HPMG. Semua provinsi di Indonesia ada namanya HPMG, Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo. Jadi mahasiswa asal Gorontalo itu mempunyai wadah organisasi yang dinamakan HPMG. Saya dipercayakan ketua HPMG pada tahun 88 apa saya lupa, sampai 892 kalau nggak salah. Setelah itu saya di PTN tahun 97 saya ditugaskan oleh Pak almarhum Pak Prof Habibie untuk mencari lahan di Kabila untuk beliau mendirikan sekolah unggulan rencananya. Jadi di sana akan dibangun sekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai dipersiapkan perguruan tinggi dan lahan-lahan pertanian. Sehingga kita tahun 97 itu saya ke Gorontalo bersama istri dan anak dan kakaknya yang tertua, Ibu Alweni Habibie, untuk mencari lahan di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bonebolango sekarang, untuk kepentingan itu. Tahun 97, 98 dibangunlah namanya SMA Insan Cendekia. Itu sekolah unggulan dan sampai sekarang masih tetap jadi unggulan kita untuk mencetak anak-anak pintar dan bisa kuliah di mana-mana. Jadi begitu sejarahnya. Setelah itu saya lihat Gorontalo menarik. Sejak kurang lebih 20 tahun saya tinggal, ternyata banyak harapan-harapan baru. Tahun 2020, bulan Desember tanggal 5 itu, Gorontalo pisah resmi dengan Sulawesi Utara menjadi provinsi sendiri. Nah, maka waktu itu saya juga karena kader Golkar, ikut bersama-sama teman-teman di sini bergabung di Partai Golkar sejak tahun 2021. Itu Mas. Baik, jadi Bapak kemudian menjadi Bupati Gorontalo Utara, itu bagaimana ceritanya, Pak? Saya jadi kontraktor itu memang sudah cukup lama, sejak masih di Bandung. Sering mengerjakan proyek-proyek yang di Kementerian Sosial, bagi itu pengadaan ternak sapi, kambing, domba, pakaian dinas, dan lain-lain itu saya sudah geluti sejak masih di Bandung, di Kanwil Kementerian Sosial Bandung, Kanwil Sosial Bandung. Setelah itu saya kembali ke Gorontalo, saya juga masih mendirikan perusahaan namanya
PT Cahaya Mandiri Persada. Nah, disitulah saya berkembang sampai 2005 itu saya sudah mempunyai alat peralatan yang cukup lumayan banyak untuk mengerjakan proyek-proyek jalan khususnya hot mix. Pada tahun 2007 ketika itu Kabupaten Gorontalo Utara lahir, terbungsu. Di Provinsi Gorontalo itu dimekarkan ada namanya Kabupaten Gorontalo Utara. Di 5 kecamatan dan 48 desa ketika itu. Ketika itu 2007 masih dipegang oleh penjabat dan 2008 itu ada pemilihan kepala daerah. Nah, saya terjaring oleh hasil survei. Kebetulan waktu itu gubernurnya Pak Fadil Muhammad, juga beliau sebagai ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi, menjaring siapa-siapa anak-anak muda yang bisa dijagokan jadi calon bupati di sana. Akhirnya saya terjaring dan memang hasil surveinya cukup lumayan bagus, trennya naik terus. Sehingga saya diputuskan lewat partai, dan saya waktu itu ditawarin Pak Fadil itu agak kaget juga. Karena saya nggak pernah berpikir menjadi bupati, apalagi jadi gubernur. Saya bilang, Pak Fadil, saya mau di swasta saja. Saya belum berminat, karena tahun 2004 itu saya pernah ditawarkan oleh Pak Pakaya, waktu itu bupati, dan juga ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi, ditawarkan untuk calon anggota DPRD. Tapi saya juga lagi-lagi menolak karena saya dari perwakilan KNPI atau pemuda. Saya kebetulan ketika itu ketua KNPI Provinsi Gorontalo. Jadi memang hobi saya berorganisasi kepemudaan. Tapi saya bilang saya mau cari duit dulu agar tidak macam-macam di tempat-tempat yang dipercayakan oleh rakyat kepada saya. Sehingga saya tolak 2004. 2008 saya nggak bisa nolak lagi. Karena sudah diputuskan lewat partai. Kebetulan waktu itu saya bendahara. Pak Fadil ketua Golkar, Pak Martin sekretarisnya yang sekarang wali kota Gorontalo, saya bendaharanya. Akhirnya diputuskan lewat forum bahwa calon dari Golkar Rusli Habibie. Nah, dari situ saya mensosialisasikan diri dan sudah pamitan minta izin dari Pak Yusuf Kalla ketika beliau waktu itu jadi ketua DPP Golkar, ketua umum Golkar. Pak Yusuf Kalla memberikan izin kepada saya untuk maju. Dari 5 pasang itu, alhamdulillah saya sendiri dan Pak Indra Sin terpilih dari Bupati Gorontalo Utara pertama. Yang sebelumnya itu penjabat. Jadi 2 kali penjabat, 2007, 2008. 2008 November itu pilkada, alhamdulillah dari 5 pasang. Dan satu-satunya saya bukan orang Gorontalo Utara. Saya orang kota Gorontalo, tapi bertarung di daerah luar kelahiran saya. Alhamdulillah dipercayakan. Dan saya di sana jadi bupati hanya 3 tahun. Karena 3 tahun, kenapa 3 tahun? Karena 2009 ada Musda Golkar. Menggantikan Pak Fadil, saya terpilih jadi ketua Golkar. Akhirnya saya berobsesi, karena ditanya oleh Pak Brizal Bakri, Pak Rusli, tujuannya untuk menjadi calon ketua DPD 1 apa? Saya bilang, saya ingin jadi gubernur, Pak. Saya ingin membesarkan Golkar dan ingin jadi gubernur di Provinsi Gorontalo. Kalau begitu saya setuju. Akhirnya dengan persaingan antara gubernur yang lama Pak Gusner Ismail dan juga ada Pak Adhan Dambia sebagai wali kota waktu itu dari Golkar juga bersaing. Tapi alhamdulillah lagi-lagi saya yang dipercayakan oleh teman-teman menjadi ketua DPD 1 Partai Golkar sampai sekarang. Sampai periode ketiga. Jadi gitu ceritanya, Mas. Panjang cerita. Hanya 3 tahun itu karena mencalonkan sebagai gubernur atau seperti apa? Iya, karena saya itu harusnya berhasil tahun 2012. Ya. 2008, 2013, sorry, maaf. Ya. Tapi pada tahun 2011, bulan November, ada pilkada, yaitu pemilihan gubernur Gorontalo. Saya ikut ketika itu aturannya tidak harus mundur, hanya izin. Ya. Jadi saya izin dengan perhitungan, kalau saya nggak dapat gubernur, yang mundur jadi bupati lagi. Kalau sekarang nggak boleh, nggak boleh, harus mundur. Jadi saya nekat saja karena sama dengan seperti awal-awal, saya surveinya bagus,
meningkat terus, bahkan mengalahkan hasil survei incumbent. Nah, saya meyakinkan bahwa insya Allah kalau Golkar solid, intinya kesolidan Pak Mas Bambang. Kalau Golkar solid bisa ya menang. Alhamdulillah saya menang cukup jauh dengan incumbent, dan periode kedua juga lawan saya yang berat itu dari Golkar juga, yaitu istrinya Pak Fadel, Hana Hasanah, 2000 itu di 2017. Membela setiap Pancasila, kami selalu berdoa untuk kemerdekaan. Iya. 17. Ya. Nah, sekarang Bapak sudah 2 periode dan periodenya sudah hampir berakhir. Apa Pak yang sudah menjadi kebanggaan Bapak, kebanggaan masyarakat Gorontalo yang sudah bisa dicapai sampai saat ini? Saya merasa bangga juga, ada juga yang kurang. Tapi apa yang saya janjikan di kampanye waktu itu, pelan tapi pasti sudah hampir semua saya terjawab sudah. Yang pertama masalah listrik. Ketika saya masuk jadi gubernur, dilantik tahun 2012 tanggal 16 Januari tahun 2012, itu kita defisit Pak Mas Bambang, listrik. Jadi bergilir, dan itu salah satu janji kampanye saya. Insya Allah ketika saya jadi gubernur, maka listrik akan saya bangun di mana-mana, saya perjuangkan negaranya. Alhamdulillah bulan 11 tahun 2011, saya baru dinyatakan oleh MK sebagai pemenang Pilgub. Saya langsung datang ke Dirut PLN. Waktu itu masih Pak Nur Pamuji. Saya bersama Pak Martin datang ke sana sore-sore. Dari MK kita langsung ke PLN dan memberitahukan kepada beliau karena ada PLTU yang dibangun di Anggrek ketika saya bupati itu udah mandek, nggak jalan, padahal bisa menghasilkan 2 kali 50 mega listrik. Ya. Saya datang ke Pak Nur Pamuji agar itu dilanjutkan lagi karena itu merupakan janji kampanye saya. Alhamdulillah disahuti dan kita lanjut lagi pembangunannya. Setelah itu saya berjuang ke Pak Jokowi jadi presiden karena beliau membuat program 35.000 mega listrik di Indonesia, itu kesempatan itu saya gunakan. Saya bersama tim dan juga dari PLN menghadap ke beliau dan langsung dikasih PLTG, pembangunan listrik tenaga gas di Pohuwato, Kabupaten Pohuwato, yang 100 mega, dan beliau sendiri yang meresmikan pada tahun 2016. Pak Jokowi dengan Ibu datang. Nah, terus masalah bandara udara, itu juga janji saya, masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, itu merupakan janji kampanye saya. Alhamdulillah semua program itu hampir terrealisasi di akhir jabatan saya yang kedua ini. Jalan GOR, yaitu Gorontalo Outer Ring Road, juga jalan nasional, revitalisasi Danau Limboto, juga pemberian bansos kepada masyarakat yang kurang mampu, itu kita sudah mulai sejak tahun 2012 sampai sekarang. Yaitu yang kita namakan NKRI Peduli. Jadi kita turun ke desa-desa, siapa yang belum mendapat bantuan, apalagi COVID sekarang ini, ya kita lebih fokus untuk membantu orang-orang yang terpapar dengan COVID. Itu kita anggarkan juga dari APBD. Terus peningkatan jagung, karena branding kita adalah jagung, saya dorong terus. Ketika itu zamannya gubernur sebelum saya, baru mencapai 680.000 ton. Tapi kita bisa mencapai 2 juta ton sekarang. Karena saya perbaiki mulai dari hulu sampai hilir. Hulunya kita perbaiki masalah benih jagung yang bagus, pemberian subsidi pupuk yang bagus, juga pembukaan lahan-lahan yang baru, dan juga harga. Nah, di hilirnya, saya ketemu Pak Menteri Pertanian dan Perdagangan ketika itu, Pak Amran memberikan SK kepada saya, patokan harga jagung itu 3.150 per kilo kering. Kalau di bawah itu maka disubsidi oleh pemerintah.
Provinsi Gorontalo. Dan alhamdulillah sekarang gairah daripada petani jagung naik karena harganya sudah semakin bagus di tingkat pengumpul. Itu yang berikut irigasi. Irigasi di rendangan itu selesai sudah karena kita perjuangkan juga ke Menteri PU bisa menghasilkan 10.000 hektar sawah untuk digarap oleh masyarakat Pukuato. Gitu, Mas. Jadi 2 juta ton per tahun, Pak ya? Ya. Tahun 2019 kami baru 1,8 juta ton. 1,8 juta ton. Di tahun 2020 sampai 2021 itu bisa mencapai 2 juta ton. Dan harganya cukup bagus. Ya. Kita perlu bersyukur bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, hampir rata-rata petani jagung saya tidak terpapar dengan ekonominya, bahkan meningkat ekonominya karena mereka bisa menghasilkan jagung-jagung yang bagus, yang harganya cukup lumayan sampai 5.000 per kilo, dan juga daya tahan ekonomi mereka masih sangat kuat karena adanya panen jagung yang sering kita lakukan bantuan-bantuan, termasuk Alsintan. Jadi dulu Mas Bambang, Alsintan itu diberikan oleh pemerintah, termasuk provinsi, langsung ke kelompok tani. Nah, saya coba rubah. Pengalaman saya jadi bupati dan gubernur, itu Alsintan itu kalau sudah diserahkan masyarakat, itu sudah dianggap milik pribadi. Dan ketika disewa oleh orang lain cukup mahal. Hanya kelompoknya tertentu. Dan juga perawatannya kurang. Akhirnya saya buat kebijakan, peraturan gubernur, Alsintan dari pusat maupun dari provinsi, kita tidak bagi-bagi lagi. Kita buat Brigade Alsintan. Brigade Alsintan ini kita tempatkan di kabupaten yang agak besar, luas lahannya, dan kita pinjamkan mereka, petani itu hanya memberi uang BBM dan operator. Kalau dihitung-hitung itu kira-kira hanya 750.000 sampai 800.000 per hektar sudah siap tanam. Dan ini bergilir. Setelah itu Alsintan kita tarik lagi, kita rawat. Karena masih asetnya daerah. Kalau kita sudah serahkan ke masyarakat, berarti kan bukan aset kita lagi. Nah, kita tidak bisa intervensi karena aturannya tidak memungkinkan. Jadi tetap milik kita, hanya kita pinjamkan. Setelah itu kita rawat, bannya kita ganti, olinya segala macam, sehingga ready. Kapan saya dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang kita berikan bantuan kepada masyarakat. Ya. Luar biasa Pak Rusli. Sekarang kita bicara tentang Golkar Pak. Ya. Kalau tidak salah itu Sulawesi dulu menjadi andalan Partai Golkar. Ketika di tempat-tempat lain sudah mulai berkurang, di Sulawesi masih berjaya. Tetapi sekarang kalau tidak salah juga itu tinggal di Gorontalo yang dominasi Golkarnya masih kuat. Mungkin bisa diceritakan soal ini Pak. Alhamdulillah kebetulan kita dulu itu memang Sulawesi ini lumbung Golkar. Gubernurnya ketika itu saya 3 orang, Pak Syahrul Yassin Limpo, Gubernur Sulsel dan Gubernur Sulbar, Bang Adnan, dan saya itu masih sangat kompak. Juga ada beberapa bupati dari Sulawesi Utara yang juga jadi Golkar. Tapi ketika itu mereka memilih jalan sendiri-sendiri sehingga tidak bersama-sama Golkar lagi, dan saya tetap bertahan di Golkar. Kenapa saya bertahan di Golkar? Karena
turunan, Pak. Ya. Dari keluarga saya, bapak saya itu ASN guru. Ya. Jadi saya kenal Golkar itu sudah dari SD. Dari pemilih pertama 77 itu saya sudah mengenal Golkar ketika ayah saya masih hidup. Sudah pakai Golkar, sudah pakai kuning. Begitu juga keluarga Habibie yang di Jakarta, yang di Jawa. Semua sudah Golkar. Jadi memang warna kesukaan saya itu dari kecil ya Golkar. Sehingga saya alhamdulillah sudah terbiasa dengan warna kuning, baju Golkar lambang. Bahkan lagu-lagunya itu dari kecil saya sudah hafal. Lagu Golkar. Alhamdulillah sekarang semua pimpinan, hampir semua pimpinan di Provinsi Gorontalo di DPRD itu kabupaten kota dari Golkar. Di provinsi ada 1 provinsi, kita 10 kursi dan ketuanya dari Golkar. Di Bodenbolango juga wakilnya ke Golkar. Di Kota Gorontalo 3 Golkar. Wali kotanya Golkar, wakil wali kotanya Golkar, ketua DPRD-nya Golkar. Di Pohuwato juga begitu, dan di Bualemo juga Golkar, di Gorontalo Utara, dan di Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo itu dari 35 kursi, Golkar wakil ketua, dan wakil bupatinya juga pengurus atau ketua Golkar dari Kabupaten Gorontalo. Jadi memang alhamdulillah insya Allah kita tetap bertahan terus untuk menguningkan Gorontalo ini. Walaupun tinggal sendiri, saya berusaha di akhir jabatan saya ini. Ya. Bagaimana Golkar berjaya dan bagaimana Pak Erlangga bisa menang. Nah, Bapak kemudian juga diharapkan menjadi calon DPR RI, Pak, kalau saya baca-baca itu. Bagaimana itu, Pak? Mas Bambang rajin baca. Kalau saya diaspirasikan hampir semua musda. Ya. Baik musda Provinsi Gorontalo, kabupaten kota, musjam, musdes, muslur, sampai ke tingkat kelurahan, mengaspirasikan saya dan memutuskan di musda-musda itu salah satu kandidat untuk dijagokan jadi anggota DPR RI, menggantikan Pak Rumkono dan Pak Fadil ketika itu dari Golkar. Saya bilang masih lama, tapi karena ini aspirasi ya saya tampung saja, sambil jalan kita lihat sampai di mana. Dan saya pasti akan berjuang habis-habisan, karena selama ini baik calon presiden maupun wakil presiden yang dijagokan oleh Golkar di Gorontalo menang terus. Ketika Prabowo jadi calon presiden bersama Pak Hatta Rajasa, satu-satunya di Pulau Sulawesi yang menang Pak Prabowo hanya di Gorontalo, 63%. Kebetulan waktu itu ketua tim pemenangannya saya. Yang kedua Pak Jokowi dengan Pak Wakil Presiden sekarang, juga saya dan istri ketua pemenangan, alhamdulillah Pak Jokowi bisa menang di Gorontalo. Karena perintah partai-partai saya tidak pernah membantah. Apapun ketika itu sudah keputusan partai, wajib hukumnya harus diikuti. Nggak ada kata lain. Kalau berani macam-macam ya saya sanksi, saya berikan sanksi. Iya, Pak. Kalau tidak salah kan sekarang Ibu yang menjadi anggota DPR RI, Pak. Ya, memang waktu itu dari 3 kursi, kita berharap bisa 2 kursi. Pak Rumkono nomor 1 dan istri saya. Tapi ya namanya politik, begitulah ceritanya. Ya. Kita berkeinginan, berkemauan, tapi hasilnya seperti itu kita terima. Akhirnya alhamdulillah Ibu hampir 100 sekian ribu suaranya untuk memilih ke DPR RI. Dan sekarang juga setelah 2,5 tahun ini saya evaluasi, dan kita semua sampai di tingkat desa, aspirasi mereka juga ya dua-duanya ke anu aja. Kalau enggak Ibu ke gubernur, Bapak ke DPR RI. Saya bilang amin, saya aminkan saja, saya tampung. Karena mereka melihat kinerjanya Ibu yang selalu turun lapangan, tidak pernah capek, tidak lelah, dan membawa begitu banyak bantuan dari teman-teman Golkar di Jakarta. Ya. Yang berjuang dan berkarya untuk cita-cita bangsanya. Nah, sekarang bagaimana caranya memberi semangat agar tidak hanya Gorontalo, Pak, yang Golkarnya kuat, minimal di
provinsi-provinsi sekitarnya, apalagi memberi semangat untuk seluruh Indonesia gitu. Apa saran Bapak? Pada intinya Pak, Golkar ini baik, partainya baik. Partai tertua, satu-satunya partai yang belum pecah dan tertua itu Golkar. Dan punya infrastruktur sampai ke tingkat bawah. Baik DPP, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dia punya PK, dia punya PD, dia punya PL, dan kader-kader Golkar itu cukup militan. Yang dituntut sekarang di sini adalah kompak, satu solid, dua kompak, yang ketiga jangan pernah mengkhianati partai Golkar. Ya mohon maaf, saya banyak teman-teman juga yang sudah pernah menikmati jabatan dari Golkar, pindah ke partai lain malah menjelek-jelekan partai Golkar. Dan saya lihat orang-orang seperti itu nggak langgeng. Kalau orang Jakarta, orang Jawa bilang nggak langgeng, nggak panjang umurnya, usianya. Pasti ada aja halangannya. Karena menjadi seorang pengkhianat itu saya paling tidak suka. Itu saya katakan kepada teman-teman di acara rapim, di acara apa saja, termasuk di daerah, saya katakan kalian kalau sudah tidak ditinggalkan Golkar, silakan mundur, tapi jangan mengkhianati Golkar. Hari ini sudah di Golkar, menjabat sebagai kepala daerah, menjabat sebagai anggota DPRD, provinsi, kabupaten, kota, atau legislatif. Pindah ke partai lain, udah pindah aja, diam aja. Nggak usah ngungkit-ngungkit partai Golkar itu begini. Karena ingin kedudukan di partai lain lagi. Nah itu yang saya sangat sesalkan ketika melihat ada anggota-anggota teman saya yang punya pikiran seperti itu, punya sikap seperti itu, dan saya mudah-mudahan tidak seperti mereka. Saya katakan mereka, kalau tinggal 1000 Golkar di Gorontalo, di antara 1000 itu Rusli Habibie. Tapi kalau tinggal 1 Golkar, itulah Rusli Habibie satu-satunya yang ada di Golkar di Gorontalo. Sampai titik darah terakhir. Luar biasa semangat Bapak ya. Jadi terakhir mungkin Bapak punya saran pada pemimpin-pemimpin Golkar, apa yang harus dilakukan supaya 2024 ini menjadi momentum untuk kebesaran Golkar kembali. Golkar itu sudah punya platform yang bagus, Pak. Ya. Sudah punya program yang bagus, dan hanya satu-satunya Golkar yang begitu. Punya infrastruktur yang bagus, punya kader-kader yang bagus. Kita harus solid, dan kita harus bangga punya partai Golkar yang begitu besar, yang dari baru. Dan itu di doktrin dari partai Golkar itu sejak Pak Yusuf Kala saya rasakan, Pak Bursial Bakir saya rasakan, Pak Novanto saya rasakan, sekarang Pak Airlangga saya rasakan. Itu doktrin mereka tiap ada pertemuan itu hanya itu. Jangan lupa, jangan tinggalkan rakyat. Baik yang di eksekutif maupun legislatif, jangan pernah tinggalkan rakyat. Sekalipun kita sudah tidak menjabat apa-apa, rakyat itu adalah pengurus Golkar sedikit, Mas. DPP, provinsi, kabupaten, kota itu kali kumpul sedikit. Banyak Golkar akan banyak Golkar ketika pemimpinnya itu betul-betul perhatian atau berkiprah untuk rakyatnya. Itu yang harus kita ingat. Nggak ada yang lain-lain, Mas. Ketika kita menjabat gubernur, wali kota, bupati, ya selama kita itu perhatian ke rakyat, turun ke rakyat, menyapa rakyat, lihat kepentingan rakyat apa, dan kita sahuti, kita selesaikan, orang lebih mencintai Golkar. Kan mencintai orang yang lagi, oh seperti ini kader Golkar. Makanya saya termasuk satu-satunya provinsi di Indonesia yang diusulkan oleh teman-teman DPD 2 ke DPP, ke Ketua Umum, ke Pak Airlangga untuk diminta rekomendasi 3 periode. Karena aturannya gitu. Kalau untuk 3 periode harus ada rekomendasi karena itu hak prerogatif dari Ketua Umum. Saya langsung Pak Airlangga undang saya dan menyampaikan ini teman-teman sudah datang ke saya, Mbak surat resmi, kalau Anda masih ingin saya restui untuk menjadi Ketua Golkar. Dan itu saya pegang, Pak. Amanah itu yang saya pegang agar apa yang saya diperintahkan oleh Pak Airlangga sebagai Ketua Umum dan calon presiden betul-betul saya laksanakan. Beliau pekerja keras, punya kecerdasan otak yang bagus, punya prinsip, dan punya semangat. Itu yang saya bisa nilai kepada Pak Airlangga. Dan punya komunikasi yang baik.
kapan saja beliau sudah menteri, waktu masih DPRD juga, di DPR RI, beliau sangat komunikatif. Di WA, langsung dibaca, di telepon juga walaupun masih rapat langsung diterima, tidak memilih orang dan memilih-milih orang. Dan insya Allah pemimpin seperti ini yang diinginkan oleh rakyat Indonesia untuk memimpin Indonesia ini. Terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Haji Rusli Habibie MAP, Gubernur Gorontalo, sekaligus Ketua Partai Golkar Provinsi Gorontalo. Salah satu pesannya adalah jangan pernah tinggalkan rakyat kalau Golkar ingin besar. Begitu Pak ya? Ya. Baik. Itu saya sudah praktekkan Mas. Ya. Saya hanya 3 tahun di Gorontalo Utara, tapi perubahannya begitu drastis. Program saya menggratiskan pendidikan. 2009 Januari mulai. Menggratiskan orang masuk rumah sakit. Semua punya KTP Gorontalo Utara gratis masuk rumah sakit mana saya kita jamin. Menaikkan upah buruh, menaikkan honor PTT guru-guru bantu. Yang tadinya 150.000 per bulan saya naikkan 600.000. Bayangkan Mas Bambang, saya hanya punya APBD 123 miliar, bisa ngebangun kantor 100 miliar. Orang ketua DPR waktu itu, ketua DPR-nya juga Golkar. Geleng-geleng kepala beliau, Pak Ketua, bisa nggak ini? Anggaran kita sedikit loh. Yang penting kalian jangan ganggu saya. Saya akan kerja. Dan ketika itu kita punya anggota DPR RI juga dari Dapil Gorontalo, Pak Rumkono, kebetulan duduk di Komisi 5. Nah, beliau yang banyak membantu saya. Karena melihat itu program saya bagus. Kepala desa semua saya ganti motornya. Anak-anak yang tidak putus sekolah saya sekolahkan lagi. Tidak usah bayar. Uang duka saya taruh 1,5 juta langsung di desa. Begitu ada meninggal surat keterangan dulu dan desa, langsung cari itu uang. Tidak perlu dicarikan di kantor bupati. Urusan-urusan lain-lain saya pindahkan ke kecamatan. Orang jauh-jauh hanya datang ngurus izin gilingan padi, izin itu dan ini. Yang receh-receh begini sudah saya percayakan, saya alihkan ke camat. Jadi berurusan saya dengan camat di sana, nggak usah datang kantor bupati. Dan boleh itu diperbolehkan oleh aturan pelimpahan kewenangan. Nah itu yang saya setiap event politik, baik pilgub 2 kali, sama dengan kemarin pileg istri saya, tidak pernah turun dari 80% suara dukungan masyarakat Gorontalo Utara ke saya. Karena saking cintanya ke saya dan saya juga cinta mereka sampai sekarang. Bahkan mereka bilang begini Pak Mas Babang, ini yang lucu. Ya. Pak Gubernur, boleh nggak Pak Gubernur setelah Gubernur balik lagi jadi calon bupati di sini? Saya bilang itu kalau seperti orang naik mobil, 3 naik 2. Kan tidak naik 4. Kira-kira seperti itu. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rusli Habibie. Sukses, mudah-mudahan setelah selesai menjadi gubernur, kembali berjuang untuk Partai Golkar dan berhasil. Dan akhirnya juga berpengaruh pada daerah sekitar dan syukur memberi semangat untuk Golkar seluruh Indonesia. Ya, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Mas Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjuang berbakti menciptakan masyarakat